pengakuan seorang perempuan bernama Lintang Raiza yang membantah jadi orang ketiga penyebab kandasnya jalinan asmara DJ Brafi dengan Erika Carlina. Pengakuan tersebut diposting Lintang Raiza di akun sosial media pribadinya. Meski membantah, namun Lintang Raiza mengakui satu hal yang mengejutkan netizen. Postingan Lintang tersebut muncul setelah sebelumnya DJ Brafi membuat pernyataan bahwa hubungan asmaranya dengan Erika Carlina yang bahkan sudah diambang rencana untuk menuju pelaminan itu telah putus. Penyebabnya karena ia ketahuan melakukan chat dengan seorang perempuan melalui DM di akun sosial media pribadinya. Lantas, seperti apa pengakuan versi Lintang Raiza terkait pengakuan DJ Brafi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara putusnya jalinan asmara DJ Brafi dan Erika Carlina kini bergulir panas. Hal itu terjadi usai DJ Brafi mengaku berselingkuh dari Erika Carlina dan memutuskan hubungan asmara mereka. Lalu kini mata netizen menyoroti akun sosial media seorang perempuan yang diketahui bernama Lintang Raiza. Ia diduga merupakan sosok yang dikirimkan DM oleh DJ Brafi. Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, Lintang Raiza pun angkat bicara. Dalam postingan tersebut, ia menyampaikan 3 hal. Pertama, ia membenarkan percakapannya dengan Brafi melalui DM tersebut. Namun ia mengakui bahwa hal itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2025 ketika dirinya belum memiliki pasangan. Menanggapi berita yang lagi ramai soal aku agar tidak disalahartikan atau digoreng lebih jauh, aku mau meluruskan beberapa hal. Pertama, benar aku sempat chat dengan beliau, namun chat tersebut adalah chat yang sudah lama, yaitu sebelum aku memiliki pasangan, tepatnya pada tanggal 9 Juli 2025. Kemudian, Lintang Raiza juga membenarkan bahwa dirinya sempat memposting screenshot chat tersebut melalui story di akun kedua sosial medianya. Namun ia menyebutkan bahwa ketika itu tidak ada maksud apapun darinya dan hanya sebagai bahan candaan atau lelucon belaka. Ia juga membantah adanya hubungan spesial dengan DJ Brafi, apalagi menjadi orang ketiga di antara DJ Brafi dan Erika. Seperti inilah pernyataannya melalui postingannya di akun sosial medianya. Kedua, terkait chat tersebut, memang benar aku sempat membagikannya di akun keduaku, second Instagram. Tapi story aku unggah Juli 2025. Aku sama sekali tidak ada maksud apa-apa selain sekadar menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan atau lelucon dengan teman-temanku. Aku seharusnya sadar saat itu story yang kubagikan bisa dilihat oleh lebih banyak orang dan aku menyesal tidak lebih berhati-hati dalam membagikannya. Karena ternyata bisa disalahartikan dan disebarluaskan seperti yang terjadi sekarang. Yang sangat ingin aku luruskan sekali adalah antara aku dan beliau tidak ada hubungan apapun. Sebelum atau sesudah kejadian itu, aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan. Sekarang aku sudah bahagia dengan pasanganku, begitupun dengan beliau, dan tuduhan bahwa aku adalah selingkuhan atau orang ketiga tidak benar adanya. Aku harap dengan ini beritanya tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Aku ingin meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu atas kejadian ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah memahami dan mendukungku. DJ Brafi sebelumnya secara mengejutkan mengumumkan jalinan cintanya yang putus dengan Erika Carlina
Hal itu diungkapkan DJ Bravi melalui siaran langsung di akun sosial media pribadinya. DJ Bravi menyebutkan bahwa dirinya telah resmi putus dari Erika sejak tanggal 1 November 2025 lalu. Kini, kisah cinta Erika dan DJ Bravi pun berakhir dengan perpisahan yang tak terduga. DJ Bravi juga secara terbuka mengakui bahwa perpisahannya dengan Erika Carlina terjadi lantaran ia ketahuan mengirim pesan romantis kepada perempuan lain di sosial media melalui DM. Meski sempat berusaha memperbaiki hubungan, namun DJ Bravi akhirnya memilih pergi dari Erika. DJ Bravi menegaskan bahwa keputusannya itu ia buat agar tidak ada pihak lain yang menyalahkan Erika atas keadaan tersebut. Itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang bener itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempat ribut dan sempat putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah gak bisa bareng-bareng. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran. Sebelumnya, Erika Carlina telah mengungkapkan kebahagiaannya ketika dirinya telah berstatus sebagai seorang ibu. Kelahiran buah cintanya dengan mantan kekasihnya DJ Panda yang ia beri nama Andrew Rexy Neil menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Erika. Apalagi sang buah hati yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2025 ini lahir dalam kondisi sehat walafiat. Diakui Erika, Baby Andrew kini menjadi support system utama dirinya dalam menjalani hidupnya yang belakangan ini tak luput dari prahara. Dan kebahagiaan Erika ketika itu tak lepas pula dari tingginya dukungan dan curahan cinta DJ Bravi yang kala itu masih berstatus sebagai kekasihnya. Ya, sejak kehamilannya, DJ Bravi selalu setia menemaninya dalam suka dan duka termasuk pada proses persalinannya di rumah sakit. Bahkan, DJ Bravi pula yang ikut membantunya mengurus buah hatinya. Sebaliknya, Erika pun terlihat beberapa kali menemani DJ Bravi ketika tampil di sejumlah panggung. Anak adalah salah satu support system aku lah. Jadi aku karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak akunya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik, harus tetap nyari nafkah juga. Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Nah, boleh dong panggil bisa. Makin lengket mungkin dengan Bravi. Makin lengket, amplop. Kayak nemenin ke pesta pora gitu mungkin. Oh itu karena emang pengen nemenin dia sih, pengen nemenin. Kangen juga sebenarnya pengen keluar gitu, pengen ketemu sama ya orang-orang. Jadi support system sama ini. Support system aja, sama-sama saling dukung aja. Mengejutkan, Lintang Raiza bantah jadi selingkuhan ketika DJ Bravi umumkan putus dari Erika Carlina. Lantas, seperti apa pula respon DJ Bravi sebelumnya ketika DJ Panda ditolak untuk bertemu Erika Carlina dan anaknya pasca persalinan di rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Sebelumnya, di tengah kabar bahagia kelahiran anak Erika Carlina, muncul pula kabar mengejutkan. Terungkap bahwa DJ Panda rupanya ditolak untuk bertemu dengan Erika Carlina dan anaknya di rumah sakit. Terkait kabar tersebut, awak media lalu mengkonfirmasinya kepada DJ Bravi yang ketika itu masih berstatus sebagai kekasih Erika. Awalnya, DJ Bravi tampak enggan berkomentar mengenai kejadian tersebut. Namun, DJ Bravi membenarkan bahwa pengunjung memang disortir terlebih dahulu oleh Erika dan keluarganya. Ada alasan lain selain karena asalan kondisi fisik Erika yang belum siap atau belum terlalu fit, benar pasca persalinan buah cintanya dengan DJ Panda. Ketika itu, DJ Bravi juga tampak antusias menjelaskan tentang kondisi kesehatan Erika Carlina dan anaknya. Menurutnya, kondisi Erika dan bayinya baik-baik saja. Ia pun mengaku bahwa ketika itu bayi Erika baru saja selesai menjalani screening dan dalam kondisi sehat-sehat semuanya. DJ Bravi juga ketika itu mengungkapkan terkait ASI Erika yang sudah lancar untuk babynya. Ia juga mengungkap soal berat bayinya, yaitu 2,8 kg dan panjangnya 48 cm. Iya. Jadi memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh, akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang. Tapi kondisinya gimana sih kondisinya? Saya, setiap hari. Asi sendiri seperti apa sih Kak Erikanya mengasih asinya seperti apa? Gitu? Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Tapi kondisi Kak Erika sekarang gimana? Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Mas, terima kasih banyak. Mas kemarin ngasih kado dari ngasih kado dari kapan? Kemarin soal kemarin Mas, beratnya berapa Mas? Kemarin 2,8. Panjangnya 48. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Di sisi lain, sahabat DJ Bravi, yaitu Roy Sakti, juga ikut menanggapi pasca DJ Bravi mengumumkan telah putus dari Erika Carlina karena ketahuan DM dengan perempuan lain. Tanggapan yang disampaikan Roy Sakti terungkap melalui postingannya di akun sosial media pribadinya. Menurut Roy Sakti, DJ Bravi tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa DM di sosial media bisa menghancurkan kehidupan asmara seseorang. Itu baru tahu loh ya, ternyata kasusnya DJ Bravi putus karena Erika itu karena ada perselingkuhan dan terbukti dengan screenshot dari DM. Kalian ini cowok-cowok terutama yang sudah selebriti ya, otaknya itu di mana sih, bro? Hey, DM itu bisa menghancurkan Anda, kawan-kawan. Lu kalau mau nakal, ajak ketemuan. Nah udah, habis itu mau diapain juga terserah. Tapi hati-hati dengan yang namanya DM. Gue juga sering kok kayak gitu, pancing-pancing begitu tuh gue sering ya. Tapi gue ngomong hati-hati, sekali kita di screenshot, tamatlah riwayat kita dari DM. Dah. Kok nggak belajar sih? Hah? Apa perlu Om buka workshop nih? Buat para bajingan-bajingan di luar sana yang bisa jadi profesional. Mengejutkan, respon DJ Bravi usai DJ Panda ditolak bertemu Erika Carlina dan anaknya pasca melahirkan di rumah sakit. Lantas, seperti apa pula keterangan Denny Sumargo terkait kelahiran anak Erika pasca menjenguknya di rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Di tengah prahara hukum Erika Carlina versus DJ Panda kini dan prahara asmara Erika Carlina versus DJ Brevi, sebelumnya Denny Sumargo. Denny Sumargo selaku sahabat Erika Carlina sempat bicara pasca menjenguk Erika dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan asmaranya dengan DJ Panda. Menurut Denny Sumargo ketika itu, keadaan Erika Carlina baik-baik saja serta sudah pulih pasca operasi cesar. Ia juga mengungkap kondisi kesehatan baby Andrew yang juga tampak sehat, ganteng serta pulih. Terkait rupa baby Andrew mirip siapa, Denny Sumargo mengungkap bahwa baby Andrew sangat mirip dengan ibunya Erika Carlina. Di sisi lain, terkait prahara hukum antara Erika Carlina versus DJ Panda kini, menurut Denny Sumargo, solusinya sudah ia utarakan ketika mereka tampil di podcastnya. Terkait komentar-komentar netizen yang membela satu pihak, tapi menghujat pihak yang lain, menurutnya dua-duanya dianggap bersalah. Denny Sumargo menegaskan bahwa kesalahan Erika dan DJ Panda bukan hal yang normal dan tidak bisa dinormalisasikan. Tapi, menurut Denny Sumargo, kita sebagai individu juga harus punya rasa empati kepada mereka, di mana kita perlu melihat bagaimana orang itu memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya, tidak selalu menghakimi mereka. Kata Denny Sumargo, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk membenah diri, karena setiap orang punya kesempatan kedua. Temen gue keadaannya baik, kemarin gue lihat kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi, terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya, sama pasangannya juga dan keluarganya. All good sih, terus babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa walaupun gue tahu segala macam. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan? Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih asli. Solusi udah gue kasih dari podcast gue sama sosial media gue udah sampaikan. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang ini. Gini loh, poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya. Dua-dua tuh pasti kita anggap salah, oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakan itu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.